Hello, welcome to Tips and Trick, channel Bali Blind Podcast. Tips and Trick adalah sebuah episode podcast tentang tips-tips yang isinya berbagai macam tips pemeliharaan alat, tips kesehatan, atau tips-tips yang lainnya. Wah, episodenya sangat seru ya. Ingat, episode ini akan terbit setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ada apa dalam episode hari ini? Yuk kita langsung masuk ke episodenya. Halo, selamat pagi jelang siang kembali buat rekan-rekan Bali Blind Podcast listeners. Kembali di pagi hari ini senang sekali saya bisa bertemu Anda, para pendengar, dalam episode Tips and Trick. Episode 4 hari ini akan membahas tentang bagaimana cara mengelola tabungan kita sendiri tanpa harus susah-susah untuk mencari tempat untuk menabung, kayak gitu ya. Ada beberapa cara sebenarnya. Sebelum kita bahas tentang tabungan, kita mau bahas dulu tentang bagaimana sih sebenarnya trik-trik dalam hal kita menabung. Nah, anggaplah kita dulu bersekolah ya. Misalkan sekarang kita ada perbekalan, misalkan kita dikasihnya 5.000 gitu. Kita belanja sebesar anggaplah 3.000 rupiah gitu. Nah, lagi 2.000-nya kita simpan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian pada saat kita melakukan proses tabungan itu, kita juga pasti akan, itu uang saya juga pengen aku pakai untuk beli sesuatu. Nah, seperti itu misalnya. Nah, sekarang kita bahas 6 cara bagaimana cara kita mengelola itu. Nah, yang pertama, kalian harus memiliki tempat yang cukup unik ya. Misalkan kalian harus punya celengan yang ya paling tidak dapat dibuka gitu kan. Jadi hanya punya lubang untuk memasukkan, tidak dapat dibuka, dan juga kalian taruh di sebuah tempat yang memang benar-benar kalian gak lihat tempat itu. Seperti misalnya di dalam lemari, tapi bukan lemari pakaian ya, tapi lemari itu memang khusus untuk menyimpan barang-barang kalian. Misalkan di dalam lemari belajar atau di dalam lemari buku kah? Nah, seperti itu. Terus kemudian kalian juga harus menempatkannya di tempat yang sama. Artinya ketika kalian menempatkan itu di lemari buku, kalian harus ingat, saya simpannya di rak nomor 5 gitu misalnya. Atau rak nomor 3. Harus tetap di situ ya. Jadi ketika kalian ingin memasukkannya lagi untuk menambahkan hasil tabungan, ya kalian tidak akan lupa di mana posisi tempatnya. Terus kemudian, apakah itu bisa dicek? Tidak bisa. Karena kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena memang nabung itu kan gak perlu dihitung, ya kan? Terus yang kedua, nah ketika kalian sudah beranjak dewasa, maksudnya sudah lulus dari sekolah, kalian udah kerja. Nah, di situ sebagai esensi seorang tunanetra, pasti kalian memerlukan tempat tabungan yang memang bisa dipakai untuk ke depan. Dan juga pasti bisa dipakai untuk emergency. Nah, sebagai seorang tunanetra, saya biasanya mencari tahu di mana tempat yang tepat untuk menyimpan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membicarakan 2 tempat penyimpanan ya. Kalian bisa simpan di koperasi atau teman-teman bisa membuka rekening bank.
dengan menggunakan kartu. Kartu apa? Ya sudah pasti kartu ATM. Nah, di sini teman-teman harus memilih cara yang tepat. Nah, misalkan kalian memilih, wah saya harus buka rekening nih. Nah, seperti itu. Oke, kalian bisa pilih itu. Namun di sini teman-teman, teman-teman di sini akan mempelajari dua hal. Hal yang pertama adalah bagaimana cara teman-teman agar dapat memasukkan tabungan setiap hari tanpa terkendala dengan uang makan atau uang kehidupan teman-teman yang lain. Misalkan hari ini anggaplah saya bekerja sebagai pemain musik ya. Saya hari ini mendapatkan pembayaran sebesar anggapnya 100.000. Nah, 100.000 itu teman-teman harus bagi dua. Yang 50.000 kalian masukkan ke dalam tabungan, kemudian sisanya teman-teman pakai untuk biaya hidup setiap hari seperti misalkan makan, kemudian sabun, dan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, setelah teman-teman bisa membaginya, maka teman-teman tidak akan sempat untuk memikirkan bahwa teman-teman harus mengambil uang yang ada di dalam tabungan. Gitu. Jadi uang dalam tabungan teman-teman akan aman terus. Selain juga teman-teman bisa memasukkan tabungan setiap hari, teman-teman juga bisa mengecek berapa sih tabungan teman-teman sekarang. Begitu. Namun satu hal lagi, ketika teman-teman sudah melihat saldo, wah tabunganku udah banyak nih, boleh ditarik nggak ya gitu. Ya jadi teman-teman harus bisa artinya membedakan itu. Artinya wah kalau saya tarik untuk apa? Tujuannya harus ada gitu. Nah seperti itu. Kemudian tips yang ketiga adalah menyimpan di lembaga penyimpanan. Selain di rekening, teman-teman bisa menyimpan di lembaga penyimpanan seperti misalnya lembaga penyimpanan desa dan juga koperasi. Kalau bank itu juga termasuk lembaga penyimpanan ya, namun lembaga penyimpanan lebih besar. Kalau di koperasi dan lembaga penyimpanan desa itu lembaga penyimpanan yang lebih kecil. Artinya jangkauannya hanya di desa itu saja. Apa yang teman-teman dapatkan? Ya, teman-teman hanya mendapatkan beberapa hal. Namun, teman-teman tidak akan bisa menarik dengan mudah. Sama seperti di bank, dengan mudah kita bisa tarik, tapi kita harus berpikir. Nah, kalau di sini, teman-teman harus menuju ke lembaga itu untuk melakukan penarikan. Apa yang teman-teman dapat? Yang pertama, buku tabungan dan juga dokumen-dokumen lain seperti misalnya hasil tabungan hari ini, kemudian berapa bunganya dan segala macam. Nah, setelah teman-teman mendapatkan itu, teman-teman akan melihat perkembangan tabungan di dalam buku aja. Tidak bisa lebih dari itu. Gitu. Ya. Terus tips yang keempat, selain daripada penyimpanan tadi, teman-teman bisa menyimpan kok walaupun hanya di dompet. Namun, bagi teman-teman yang sudah terlatih ini, jadi teman-teman punya uang di dompet misalkan 25.000 gitu. Yang 20.000 teman-teman pakai untuk disimpan, misalkan ada tempat khususnya gitu. Setelah itu teman-teman yang 5.000 baru kamu pakai untuk berbelanja misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menyimpan itu di dompet, namun ya alangkah baiknya teman-teman harus memikirkan hal yang kedua tadi. Wah,
saya punya uang segini sekarang di dompet, setelah saya tabung ini dompet isi segini. Jadi misalnya kan sudah mencapai 100.000 gitu ya, 20.000-nya ada 5 gitu. Wah, saya harus bawa kemana nih? Nah gitu. Apakah teman-teman akan tetap menyimpannya? Ya pasti, karena akan dipakai untuk masa depan. Nah jadi teman-teman harus punya siasat lagi untuk agar uang yang di dompet itu, atau teman-teman bisa simpan dompet itu, yang punya tempat khusus itu teman-teman gak ambil. Paling diambil sekali waktu berapa gitu, terus ditaruh lagi gitu. Jadi memang sesuatu yang harus kita pikirkan adalah keinginan untuk mengambil uangnya. Tapi paling tidak teman-teman bisa menabung tanpa harus mengorbankan dia untuk makan. Itu. Nah, kemudian yang kelima tadi udah ya. Yang keenam, teman-teman bisa memanfaatkan agar teman-teman lebih aman lagi. Ya. Bisa memanfaatkan rekening bapak atau ibu. Nah, itu aman sekali tuh. Jadi teman-teman bisa melapor. Pak, sekarang tabungan saya berapa namanya? Sekarang saya nabung segini. Jadi bapak atau ibu itu bisa menaruh. Mungkin dibuatkan rekening khusus, tetapi bapak dan ibu yang buat yang bawah. Seperti itu. Sekarang jumlah tabunganmu sekian. Apakah kamu ingin membeli sesuatu dari tabungan ini? Nah, di sini kita bisa mikir, kalau misalnya kita yang bawa tabungannya, pasti kalian akan tarik atau ambil secara cuma-cuma kan. Wah, ini udah segini, tak ambil gitu. Tapi dari yang keenam dan yang kedua ini hampir sama ya. Kalau yang kedua kita punya sendiri, kita yang buat, kita yang bawa sendiri. Kalau yang keenam kita yang buat, tapi keluarga yang bawa atau orang tua yang bawa gitu. Jadi lebih aman kan hasil tabungan kalian, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada pertanyaan seperti tadi, apakah kamu ingin membeli sesuatu? Kalian bisa jawab, kalau misalnya kalian ingin bantu atau gimana, kalian bisa jawab, mungkin saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari, atau bagaimana dengan iuran air atau listrik yang ada di rumah ini, apa boleh saya bantu? Nah seperti itu, silakan, bebas aja. Jadi teman-teman tidak akan terkekang ya dengan hasil tabungan yang teman-teman punya. Jadi uangnya itu berputar, tidak akan mudah untuk habis, dan pastinya akan mudah untuk datang lagi. Saya yakin teman-teman kalau udah bisa nabung seperti itu, uang itu tidak akan kemana-mana. Nah seperti itu ya. Ya mungkin itu adalah 6 tips dan trik bagaimana cara menjaga agar tabunganmu tidak tercecer kemana-mana, dan pastinya tabunganmu itu aman. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Bali Blend Podcast episode 4 kali ini di dalam episode tips and trick. Oh iya, jangan lupa dengarkan Bali Blend Podcast di hari Jumat di jam yang sama, tips and trick besok. Dan juga akan ada Jumat Tekno edisi pengenalan interface Android bagi tunanetra pemula ya. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Bagikan ke teman-temanmu. Silahkan sarankan dia untuk memutar podcast ini, karena setiap tombol putar yang teman-teman tekan akan berarti bagi kelangsungan dan perkembangan channel podcast di Bali Blend Podcast ini. Oke, saya Satria Jus dari Bali Blend Podcast Listeners mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa di tips and tricks episode besok di episode 5. Dan juga jangan lupa tunggu episode Jumat Tekno yang akan dihadirkan mulai esok ya.
setelah tips and trick. Terima kasih, selamat hari ini dan sampai jumpa lagi.